Beliau saat ini aktif sebagai senior konsultan IP di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga di Rumah Sakit ke Hospital BSD Tangerang. Kepada Dr. Yamin, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar INA SRS 2020. Selamat datang kembali di acara kita pada hari ini. Para sejawat sekalian, pada malam ini kita akan mendengarkan dua presentasi yang amat menarik. Nanti yang pertama akan kita mulai dengan EKG. Seperti sejawat ketahui bahwa EKG itu kadang-kadang terlihat simple, tapi bisa rumit. Dan biasanya kelompok dokter-dokter di Perhimpunan Indonesian Heart Rhythm Society ini atau dari PERITMI bisa mengupas dan melihatnya sedikit agak berbeda. Jadi approach-nya atau pendekatannya biasanya berbeda dan akan menarik, saya yakin akan menarik. Nah, nanti EKG case akan ditampilkan oleh Dr. Anggia C. Lubis, SPJP Konsultan dari Medan. Beliau saat ini beraktif di Medan, di Rumah Sakit Adam Malik dan di FKUSU. Kalau kita lihat barat pendidikannya cukup mumpuni ya, beliau pernah juga mengikuti fellowship di Royal Melbourne Hospital Australia. Kemudian nanti yang kedua, kita akan mendengarkan EGM atau elektrogram, yaitu salah satu modalitas untuk mengkonfirmasi mekanisme aritmia dengan tindakan elektrofisiologi, dan ini akan disampaikan oleh Dr. Budi Aryo Tejo, SPJP Konsultan, beliau aktif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Tanpa membuang-buang waktu, mari para sejawat sekalian, kita nikmati sesi pertama yang akan disajikan oleh Dr. Anggia C. Lubis. Dr. Anggia, the stage is yours. Terima kasih Dr. Yamin. Kata sambutannya yang sangat hangat. Apa saya bisa didengar, Dok? Bisa, tapi saya agak ada salah sedikit nih. Dr. Anggia, maaf. Saya belum perkenalkan panelis. Maaf ya, panelisnya juga, maaf ya. Maaf para peserta sekalian, kita hari ini didampingi atau diperkaya oleh 4 orang panelis kita, yaitu Dr. Budi Bakti dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, FK UNER. Beliau salah satu elektrofisiologis yang sangat senior juga. Kemudian yang kedua nanti ada Dr. Rerdin Julario, SPJP Consultant. Beliau juga dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK UNER. Beliau juga aktif sebagai elektrofisiologis dan dengan pengalaman training yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Muhammad Muksid. Ini saudara saya ini, ya, konsultan dari Aceh, dari ujung paling barat Indonesia, yang juga akan memperkaya acara kita malam ini. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan. Mohon maaf nih para panelis yang pertama diperkenalkan. Terima kasih. Oke. Udah kelihatan ya Dok ya slide saya ya Dok ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh senior INA HRS dan seluruh audiens yang sudah berkenan meluangkan waktu pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan men-share untuk kita diskusikan bersama beberapa kasus dari EKG yang saya pikir cukup menarik, baik untuk level dokter umum maupun untuk level kardiologi. Saya akan langsung masuk ke kasus pertama sebagai kasus pemanasan kita. Jadi kasus pertama, seorang wanita usia 51 tahun dengan keluhan nyeri dada yang hilang timbul berulang kali tetapi belum pernah terdokumentasi. Berulang kali ketika datang ke poliklinik ataupun ke IGD keluhan palpitasinya tidak pernah terekam sebagai takikardi. Kemudian inilah EKG yang kita lihat di layar masing-masing. Untuk yang handphonenya belum dimiringkan, mungkin bisa dimiringkan dulu supaya bisa kita lihat bersama-sama. Jadi mungkin bisa kita lihat gambaran EKG yang sinus, P diikutin QRS. Kemudian kita lihat memang ada sebuah ciri khas yang bisa kita lihat bersama-sama, yaitu sebuah PR interval yang pendek. Dan kita kenal dengan istilah Wolff-Parkinson-White syndrome dengan gambaran pre-eksitasi atau delta wave. Nah, saya akan mulai dengan secara sederhana bahwa pada kasus-kasus dengan gambaran pre-eksitasi ada beberapa aspek yang harus kita nilai.
Aspek yang pertama adalah untuk menilai lokalisasi, memprediksi lokasi daripada aksesori pathway. Kita memiliki sangat banyak algoritma yang bisa kita pergunakan pada berbagai macam gambaran, dan setiap algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya coba menggunakan algoritma ini yang tertera pada Guidelines SVT 2019 dari ISC. Maka pada EKG tersebut kita lihat yang pertama di V1, dan dalam menilai gambaran delta wave untuk memprediksi, maka yang kita nilai bukan gelombang QRS-nya, tetapi adalah defleksi daripada delta wave-nya. Di sini kita lihat di V1, kita lihat di sini defleksinya delta wave-nya adalah yang ini yang kecil, sehingga kita bilang dia sebagai defleksi yang negatif. Kemudian kita lihat juga di inferior lead, apakah dia positif atau tidak. Kita lihat di inferior lead, di 2, 3, dan AVF, kita lihat apakah ada yang positif, defleksi daripada delta wave. Di 2 kelihatannya negatif, di 3 juga negatif, di 3 juga negatif, sehingga jumlahnya adalah 0. Baru kemudian pertanyaan terakhir adalah di posisi lead V3. Sekali lagi penekanannya adalah yang kita nilai adalah defleksi daripada delta wave-nya, bukan defleksi daripada QRS. Kalau QRS kita lihat di sini lebih ke arah negatif, sementara untuk delta wave-nya ini lebih kelihatan positif. Sehingga dengan menggunakan algoritma ini, kita memprediksi bahwa lokasi daripada aksesori pathway-nya berada di bagian right posteroceptal atau bagian... Sebentar, Dr. Anggia ya, saya mau lempar. Apakah ada perhatian khusus untuk lokasi delta wave ini antara kiri kanan? Mungkin saya minta silakan panelis kalau ingin menyampaikan pendapat. Artinya dalam segi prognostik atau mungkin kan kita masih melihat survei ECG, ada nggak kira-kira katakanlah petunjuk atau kepentingan klinis kalau kita tahu bahwa ini kiri kanan. Ini kan dokter umum ingin tahu nih kiri kanan, terus apa urusannya sama saya, kira-kira gitulah kalau dia kalau dokter yang melihat di klinik. Bisa nggak ya kita minta pendapat panelis, apakah ada concern soal lokasi? Silakan yang mau memberikan komentar. Dokter Budi, silakan Dokter Budi Bakti. Bentar, nggak bisa on ya. Videonya belum on, tapi mic-nya. Terima kasih, Yamin. Kiri atau kanan mungkin saya sih sama aja, tetapi kalau bisa agak dekat, Dokter Budi, bisa agak dekat ke mic-nya karena suaranya agak jauh kelihatannya. Ya. Maaf. Kalau secara klinis, apakah right atau left aksesori pathway itu saya rasa secara klinis nggak masalah, tetapi kalau melakukan ablasi jadi masalah. Karena kalau left aksesori pathway kita bisa ada pedoman dengan memasang coronary sinus lead di situ dan kita bisa memetakan. Tapi kalau yang sebelah kanan, misalnya right anterior, akan sulit sekali untuk mencapai lokasi dari aksesori pathway tersebut. Ya, terima kasih Dr. Budi. Dr. Anggia, lanjut. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Jadi memang saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Budi bahwa kepentingan untuk mengidentifikasi lokasi ini penting. Yang pertama, kita akan mempersiapkan prosedur yang berbeda apabila prosedurnya di sebelah kanan jantung atau di sebelah kiri jantung. Apabila di posisi sebelah kiri, sehingga kita akan perlu mempersiapkan transeptal, dan persiapan maupun risiko dari tindakan itu akan berbeda dibandingkan kalau lokasinya di sebelah kanan. Dan juga apabila di sebelah kanan mungkin risiko transeptalnya tidak ada, tetapi untuk mempertahankan stabilitas maupun kontak daripada kateter itu menjadi lebih sulit. Sehingga memang sangat penting bagi seorang elektrofisiologis dan juga mungkin bagi para sejawat sekalian untuk mengidentifikasi apakah lokasi aksesori pathway-nya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dalam memprediksi keberhasilan dan risiko daripada tindakan. Oke, saya maju ke step selanjutnya. Setelah kita memprediksi lokasi daripada aksesori pathway,
maka yang selanjutnya kita lakukan adalah menstratifikasi risiko. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menstratifikasi risiko, dan pada hari ini saya akan memfokuskan pada stratifikasi risiko yang bersifat non-invasif. Sehingga pada kasus ini dilakukan exercise testing yang dilakukan dengan menggunakan treadmill test, dan saya pikir bahwa treadmill test ini available di banyak tempat di Indonesia, sehingga sejawat-sejawat sekalian dapat menggunakan treadmill test ini untuk dapat melakukan stratifikasi risiko daripada accessory pathway. Di sini kita lihat pada kondisi baseline bahwa kita jumpai masih gambaran preeksitasi seperti gambaran tadi di awal. Kemudian ini adalah gambaran pada saat peak daripada exercise. Pada gambaran ini kita lihat di stage 3 dengan heart rate sekitar 140. Saya ulangin lagi gambaran di awal. Kemudian gambaran pada saat peak exercise. Maaf, memang kondisi exercise pasti goyang sehingga selalu sulit ini untuk menilai delta wave-nya. Jadi pada saat exercise yang penting untuk kita nilai apakah gambaran delta wave-nya menghilang atau tidak. Itu adalah poin penting yang ingin kita lihat pada saat melakukan exercise test pada accessory pathway. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat durasi QRS dibandingkan di awal terlihat lebih sempit, sehingga kelihatannya berkurang preeksitasinya, tidak semaksimal seperti di baseline. Kemudian setelah dia berkurang, pertanyaan selanjutnya apakah delta wave-nya menghilang secara komplit atau tidak? Coba kita minta pendapat panelis nih, Dr. Anggia. Baik, Dok. Ya, mungkin saya minta Dokter. Oh, ada Dr. Giki ya sebagai panelis juga ya. Dr. Giki belum saya perkenalkan tadi ya. Wah, maaf Dr. Giki. Dr. Giki ini elektrofisiologis dari Bandung Hasan Sadikin. Silakan Dr. Giki ingin kasih komentar soal hasil treadmill test pada peak exercise pada EKG ini, silakan. Halo? Belum bergabung? Ya, mungkin Dokter Erdin? Iya, Dok. Saya rasa ECG, coba Dokter Anggia boleh minta tolong ECG yang saat baseline exercise. Iya, di sini memang ada preeksitasi di lead 1 dan AVL, dan ini kayaknya ECG-nya yang di V2 itu agak salah ya sepertinya ya. Iya. Itu kayaknya posisinya nggak sesuai. Seharusnya mungkin dikebalik sama V3 ya kalau nggak salah. Namun setelah itu kita lakukan exercise test. Ini sudah peak exercise ya, peak exercise. Iya, peak exercise benar. Peak exercise usia 51 tahun, peak exercise tampak memang hilang. Memang nggak kelihatan jelas ya, Dr. Anggia, nggak kelihatan jelas, tapi memang tampak memang hilang pada saat peak exercise. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa preeksitasinya ini intermittent. Jadi pada saat aktivitas yang tinggi dia malah masuk kembali ke AV-node, bukan melalui accessory pathway. Jadi kemungkinan seperti itu, dan saya setuju kalau memang untuk stratifikasi risiko harus dilakukan salah satunya non-invasif, yaitu apalagi ini asimptomatis ya, setuju untuk kita lakukan exercise stress test. Mungkin begitu saja, Dr. Yamin. Ya, silakan Dr. Anggia. Terima kasih Dr. Erdin. Baik, kita mendapatkan masukan yang sangat baik tadi dari Dr. Erdin bahwa memang sudah terlihat memang preeksitasinya berkurang, sehingga tapi memang agak sedikit sulit karena EKG-nya terlalu goyang. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ini hilangnya komplit atau tidak? Mungkin kalau kita voting di antara panelis atau di antara audiens juga akan berbeda-beda ini nanti interpretasinya.
Dan ini memang disebutkan sebagai salah satu kelemahan dari non-invasif, penilaian secara non-invasif, bahwa reproducibility, bahwa intra dan inter-observer variability-nya itu bisa sangat bervariasi, kecuali kalau kita dapatkan gambar yang betul-betul jelas. Sehingga kita punya polling yang pertama untuk kasus ini, dengan gambaran yang seperti ini, kira-kira pasiennya masuk ke kategori yang mana ini? Apakah kategori low risk, high risk, atau dia ya mungkin kita perlu lakukan sesuatu lagi. Mungkin boleh dibantu Mas Hamid untuk pollingnya. Oke. Sekarang musiknya ya Mas Hamid sambil nunggu polling ya. Mungkin selain delta wave yang hilang atau veksitas yang lainnya, ada lagi nggak Dokter Anggia kira-kira ya? Apakah interval atau apa gitu ya yang harus kita perhatikan untuk mengatakan bahwa artinya pada interval berapa, pada cycle length berapa, pada rate berapa dia hilang, itu masih ini ya, masih kira-kira masih penting ya untuk dinilai ya. Mungkin saya tanya panelis saja nanti ini. Ya, ini hasilnya Dr. Anggia, silahkan dilihat. Baik, saya pikir terdistribusi hampir ini ya, cukup rata, bahwa 32% mengkategorikan ini sebagai low risk, 12% untuk high risk, dan belum menentukan pikiran sebanyak 38%. Oke, bagus sekali. Ini respon yang sangat bervariasi. Ini memang ini yang kita harapkan. Panelis bervariasi nggak nih? Panelis kita kasih waktu 1 menit. kita voting di panelis. Dr. Budi. Kalau saya sih karena ini menghilang, saya anggap menghilang pada rate 140 ya, Dr. Anggia, betul ya? Iya, iya, 140 kali per menit sudah menghilang, artinya aksesori patrinya itu sudah refraktor pada rate sekian, artinya dia tidak bisa meneruskan heart rate yang terlalu tinggi, sehingga dalam 140 dia terjadi blok pada aksesori patri dan masuk ke AV node. Jadi ini low risk. Adalah high risk kalau misalnya sampai 200 pun tetap sampai 180, 200 masih terus bisa aksesori patri nggak hilang ini. Ya, itu high risk. Tapi kalau 150 ke bawah, saya pikir itu low risk. Demikian pendapat saya. Ya, lanjut Dr. Anggia. Terima kasih Dr. Budi. Mungkin ada panelis lain mau menyampaikan masukan mungkin Dok, atau? Ya, kalau saya kira ini high risk ya. Kalau saya kira high risk bisa dilihat dari waktu peak exercise itu kalau diperhatikan baik-baik, justru yang V5 V6-nya masih kelihatan delta wave-nya full, nggak beda dengan nggak beda dengan yang pas restingnya. Memang di elite lain nggak terlalu kelihatan ya, tapi memang kelihatan sekali delta wave. Jadi ini saya tetap high risk. Maka di 140 masih ada delta wave. Ya, bagus ini. Jadi panelisnya kontradiktif, tidak apa-apa. Kita lanjut ke Dr. Anggia. Ya, yang satu bilang low risk, yang satu bilang high risk. Lanjut. Terima kasih Dr. Yamin. Nah, kemudian inilah yang disampaikan oleh HRS di konsensus pada tahun 2012 mengenai penggunaan exercise stress test pada populasi asimptomatik sebetulnya. Jadi pada pasien-pasien yang preeksitasinya persisten, kemudian dilakukanlah exercise stress test. Dan dia dianggap bermakna apabila ada preeksitasinya abrupt, tiba-tiba, dan clear loss. Jadi kita yakin memang betul-betul hilang. Yang menarik adalah di sebelah kirinya, tabel sebelah kiri, kotak sebelah kirinya ada persisten atau uncertain. Jadi kita kalau uncertain ini kan memang masih ragu-ragu gitu. Nah, jadi memang kalau uncertain lebih bagus kita masukkan ke kotak yang sebelah kiri. Kenapa hal ini penting? Karena memang kita harus ingat bahwa data daripada exercise test pada preeksitasi dia memang sangat bagus
dalam hubungannya dengan high risk, nanti dia memiliki sensitivity di atas 95%. Jadi kalau dia betul-betul abrupt dan clear loss tanpa keraguan, maka dia 96 atau 97% dapat merule out kondisi yang high risk. Tetapi selain sensitivitasnya yang tinggi, ternyata spesifisitasnya dia sangat rendah. Jadi spesifisitasnya dalam untuk merule in dia kondisi high risk itu dia di bawah dari 20%. Jadi artinya kita hanya benar-benar dapat menggunakan hasil dari exercise test apabila kita betul-betul yakin dia abrupt dan clear loss. Itulah poin yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita harus betul-betul yakin dia complete loss dan dia abrupt. Sehingga apabila ragu, mungkin lebih bagus kita masukkan dia ke dalam kategori yang uncertain, karena dia dengan spesifisitas yang sangat rendah. Jadi itu guidelines yang lama di tahun 2012, dan kalau kita lihat di rekomendasi SVT 2019 dari ESC, maka dia rekomendasinya kelas 2B dengan level of evidence B. Jadi memang dia dengan advance-nya elektrofisiologi sekarang memang lebih direkomendasikan untuk langsung ke stratifikasi menggunakan IPIS tadi, walaupun pada populasi asymptomatic, tetapi saya pikir untuk populasi kita masih relevan menggunakan penilaian dengan non-invasif. Jadi kalau kita lihat tadi, maka saya sih lebih cenderung dengan data yang ini tadi dapat kita, mungkin kita perlu lebih banyak data untuk mengambil kesimpulan. Dan memang di pasien ini sendiri, ternyata dalam follow-up berikutnya, baru kemudian terdokumentasi suatu episode takikardi. Kita lihat di sini takikardi dengan QRS yang lebar, irregular, dan ini pre-excited atrial fibrillation. Inilah kondisi yang kita khawatirkan pada penderita-penderita dengan gambaran preeksitasi. Jadi hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Budi dengan sangat jelas bahwa konduksi dari atrium dan ventricle yang normalnya melalui AV node, pada kondisi ini melalui accessory pathway. Dan ada sifat yang berbeda dari accessory pathway dibandingkan daripada AV node. Yang pertama adalah dia lebih cepat dalam melakukan konduksi, kemudian dia juga lebih bergantung ke dalam sodium. Oke, dan ini berdasarkan rekomendasi dari PERKI dan INAH-RS, memang pada kondisi-kondisi yang sindrom WPW dengan AF di merah dan paling bawah ini diindikasikan untuk prosedur yang urgent. Dan kemudian pasien ini untungnya diablasi sebelum COVID mulai ganas di Indonesia. Oke, saya lanjut ke kasus kedua, boleh dok? Ya lanjut, saya kira message sudah sampai untuk kasus pertama ya, jadi bahwa ini memang termasuk kategori high risk, dan kita lihat dari bawah tadi AF dengan preeksitasi dengan rate yang cukup cepat itu bisa terjadi VF dan bisa sudden death. Ya lanjut Dr. Anggia, saya kira. Baik, terima kasih. Jadi memang ini ada pesan terakhir mungkin yang bahwa pada kondisi Wolff-Parkinson-White, presentasi klinisnya ini bisa sangat bervariasi. Dia bisa terlihat ada delta wave, bisa tidak, bisa bersifat aktif dalam takikardi, bisa juga bersifat sebagai bystander, atau tidak aktif, tidak berperan aktif dalam takikardi, bisa bersifat ortodromik ataupun antidromik, dan kondisi terburuk yang kita khawatirkan adalah pre-excited atrial fibrillation, seperti yang kita jumpain pada kasus ini. Saya masuk ke kasus kedua. Lagi-lagi kasusnya perempuan lagi, usia muda, memang kadang-kadang susah nih. Mengenal perempuan ini gampang-gampang sulit. Jadi dengan keluhannya palpitasi yang intermittent, dan tidak terdokumentasi lagi sebelumnya, kemudian kita lakukan Holter dengan hasil seperti ini. Ini saya minta panelis untuk pendapat nih, ini bagus sekali state tracing-nya ya. Saya minta tadi Dr. Moksid sudah, atau volunteer, silakan siapa yang mau mulai? Saya dok. Ya, monggo Dr. Erdin. Ya ini cukup menarik ini ya. Ini pasien dengan usia 34 tahun ya, wanita. Kemudian dia mengeluhkan seperti palpitasi seperti ini. Ini memang tampak ada takikardi event yang
sebetulnya nggak cuma intermittent saja ya, tapi memang ternyata di ECG 3 bit pertama ini memang didapatkan gambaran PR yang memanjang, dan ini kemungkinan kalau memang ini memang betul, itu merupakan salah satu efek dari AV node-nya, ada kelainan gangguan, atau mungkin ada sesuatu yang konduksinya melalui slow pathway, mungkin bisa jadi seperti itu, dengan dilanjutkan suatu takikardi yang intermittent ya. Ini kayaknya cuma sebentar aja ya, Dr. Anggia ya. Terus itu abrupt terminated lagi ya. Mungkin itu, mungkin pendapat saya dari satu strip Holter ini ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Dr. Edin. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri tadi Dr. Edin menganggap ini suatu PR-nya yang memanjang. Jadi seperti first degree AV block, kemudian ada inisiasi. Itu kayaknya ada couplet ya, ada PVC, 2 PVC. Saya nggak tahu tuh, kelihatannya yang jelas 1, nggak tahu 2 ya. Terus dari inisiasi, ya kita lihat ada strip takikardi. Saya minta pendapat Vanis lain, apa kira-kira ini? Fenomena apa? Di sebelah kiri ada, kelihatannya ada 2 set EKG ya. Satu seperti normal, first degree, yang satu lagi taki. Dr. Muksir, silakan. Setuju nggak dengan Dr. Erdin? Ya, kalau saya sedikit berbeda. Kalau saya lihat di sini, kesannya ada AV block dari 1 kesannya. Kesannya di sini ada P dengan PR yang interval yang panjang yang di bagian awalnya ini. Terus ada PVC 1. Nah, di sini ada, kalau diperhatikan lagi, ada polanya yang cukup menarik. Ini antara PP yang kelihatan di sebelah kiri ini, itu PP itu kira-kira panjangnya 3,5 kotak ya, 3,5 kotak. 88 ya, 88. Sedangkan KRS yang cepat, yang takikardinya itu 2 kalinya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat juga PP interval yang panjang ini, yang di sebelah kiri ini, kalau kita bagi 2, satunya jatuh pas di KRS-nya. Jadi seolah seperti 2:1. Jadi seperti 2:1, sudah ada terjadi takikardinya, cuma ada 2:1 blok. Nah, lalu dugaan saya ini lebih cocok dengan RT, selain juga karena pasiennya perempuan. Lalu kenapa bisa berubah? Kalau saya kira ini kuncinya di sini PVC-nya. Jadi PVC ini menyebabkan perubahan masa refraktor di ventricle. Jadi ini suatu feedback effect saya kira. Jadi 2:1 belum jadi 1:1 akibat karena PVC. Silakan Dr. Anggia, coba kita lihat bagaimana kelanjutan kasus ini. Jadi ada 2 pendapat ya. Jadi Dr. Muksin menganggap bahwa ini mungkin 2:1, di sebelahnya takikardi juga, kemudian PVC mengubah menjadi one-to-one takikardi ya. Jadi dianggap sebagai suatu AVNRT. Ya mungkin short RP ya, ada retrograde P, saya lihat juga itu memang yang di sebelah kanan ya. Jadi kita lihat Dr. Anggia bagaimana sih kelanjutan kasus ini. Ada 2 pendapat analis yang berbeda ya. Analisa yang saya pikir keduanya sangat mendalam ya dok ya. Jadi bisa kita lihat kalau ini di-tag di awal, dilihat sebagai suatu onset atau inisiasi dari takikardi. Itulah awalnya yang ingin diperhatikan. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada suatu gelombang PVC yang kita lihat kemudian menginisiasi takikardi. Kemudian poin menarik lainnya adalah PR intervalnya yang memanjang. Itu saya pikir juga sebelum takikardi PR intervalnya kelihatan panjang, bisa kemungkinan suatu first degree AV block seperti yang disampaikan Dr. Erdin. Tetapi kemudian salah satu ciri khas yang mungkin sangat menarik adalah bahwa posisi daripada gelombang P ini persis di tengah-tengah daripada 2 gelombang R yang berada. Jadi di antara R ke R, maka P-nya berada pas di tengah-tengahnya. Ini saya pikir ini sangat-sangat menarik dan ini memiliki sifat khusus yang mungkin bisa memberikan clue bagi kita. Baru kemudian seperti yang disampaikan Dr. Muski tadi bahwa setelah PVC, rate-nya ini pas double. Kalau sebelumnya itu 88, setelah takikardi dia kali 2. Jadi 88 kali 2 sekitar 176. Saya nggak tahu apa ini kebetulan atau tidak, akan kita lihat nanti di slide berikutnya. Jadi kemudian
kita lihat ini pada saat terminasi di sini, dan kita lihat PR intervalnya sekarang menjadi normal. Jadi kita lihat pada saat terminasi dia abrupt, tiba-tiba berhenti total. Mungkin ada komentar lain dari panelis mengenai offset daripada takikardi ini? Ya, silakan. Komentar soal terminasi? Mungkin saya komen, ini terminasinya terakhir ini kalau nggak salah gelombang P ya, retrograde P ya, benar nggak sih? Sepertinya iya ya dok ya. Retrograde P, kemudian kembali menjadi sinus lagi yang tentunya berbeda dari awal ya, yang awalnya pertama PR intervalnya memanjang, ini normal. Jadi aku rasa ini adalah suatu terminasi dari kemungkinan AVNRT, kemungkinan sih seperti itu. Kalau terminasinya terakhirnya adalah gelombang P. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dr. Herdin. Saya akan mempresentasikan slide berikutnya, baru kemudian ini kembali onset lagi. Onset daripada takikardinya di sini, kita lihat pada saat irama sinus PR intervalnya normal. Sebelum akhirnya pas sebelum onset daripada takikardi, PR intervalnya kembali memanjang. Ya, ini pasien yang sama ya? Pasien yang sama dok. Nah, kita tanya ini panelis nih, menarik nih, Pak. Pasien ini ke inisiasinya agak beda nih. Siapa yang mau komentar? Beda dengan yang tadi ya? Yang tadi saya kira apakah ada double takikardi atau takikardi yang sama tapi dengan fenomena yang berbeda? Ya. Oke, silakan panelis. Ini kalau melihat yang tadi kan inisiasinya PVC ya, yang pertama tadi. Kalau yang ini rasanya bukan PVC ya, ini PAC ya. Dengan kita lihat di situ ada prematur beats dengan gelombang P yang lain dengan waktu sinus. Lalu kemudian terjadi takikardi, kemudian kita lihat gelombang P-nya setelah QRS itu kita lihat RP lebih kecil dari PR, betul ya? Iya dok. RP berarti ini kan suatu short RP interval. Cuman ini lebih besar apa lebih kecil ya dari tadi 90 milisecond? Berapa ini ya? Kelihatannya lebih kecil, Dr. Budi. Hah? Kelihatannya lebih kecil. Kalau mata saya lebih kecil dari 70 kelihatannya. Iya. Kalau lebih kecil ya AVNRT biasa. Oke. Terima kasih. Ada yang lain atau kita mau lanjut atau ada polling nggak nih Dokter Anggia? Lanjut dok, kita polling dok ya. Iya. Jadi kira-kira menurut audiens kita pada malam ini lebih condong kemana ini dengan data 3 lembar dari Holter tadi? Apakah yang A sebuah AVRT, yang B AVNRT, AV nodal re-entry, dan yang C adalah atrial tachycardia? Dokter Anggia tunggu polling ya. Kalau yang strip pertama tadi seperti ada variasi ya sedikit ya di retrograde P-nya ya. Enggak tahu apa mungkin komputer ya. Mungkin kalau artefak kali ya. Kenapa dok? Maaf putus-putus tadi dok. Yang di strip pertama kalau saya lihat di waktu dia yang takikardi yang ada retrograde P, saya lihat seperti ada variasi sedikit. Tapi mungkin karena Holter kali ya, artefak ya, bukan ini kan bukan EKG ya. Itu Holter tadi kan? Iya. Holter betul ya dok. Saya ada seperti variasi bit to bit variation dari grade P-wave-nya ya. Ya, ini Holter, ini hasil polling Dr. Anggia. Kita lihat. Wah, mayoritas menjawab AVNRT nih. Coba kita tanya pada presentan bagaimana nih hasilnya. Ya, jadi memang menarik ya. Memang semua udah ini panelis sudah menganalisa dengan sangat dalam, mungkin sangat membantu juga ini terhadap seluruh audiens.
Jadi kita lihat tadi bahwa inisiasi dan terminasi atau onset dan offset daripada takikardi itu sebetulnya sangat penting dalam kita membantu sebelum kita masuk ke EP lab. Yang pertama kita bicara mengenai onset, kita lihat mulainya takikardi, apakah dia abrupt atau tiba-tiba langsung muncul takikardi, atau dia slow to start, atau di gradually, pelan-pelan naik. Misalnya heart rate-nya dari 80 ke 90, 100, 110, 120. Apabila dia pelan-pelan naik, maka kemungkinannya dia adalah suatu mekanismenya automaticity atau atrial takikardi. Sementara apabila dia abrupt, seperti pada kasus kita, maka dia kelihatannya adalah suatu mekanisme re-entry. Re-entry itu bisa disebabkan oleh AV-NRT ataupun AVRT. Jadi kita lihat tadi di EKG tadi, kita lihat bahwa onsetnya baik yang pertama dipicu oleh PVC ataupun yang kedua dipicu oleh PR yang memanjang, lebih condong ke arah mekanisme yang re-entry. Baru yang kemudian, yang kedua kita lihat adalah mengenai offset daripada takikardi, apakah dia signal terakhirnya atau gambaran EKG terakhirnya apakah dengan P atau dengan QRS. Apabila dengan QRS itu tidak banyak membantu kita karena ketiganya masih memungkinkan. Tetapi apabila gelombang terakhirnya adalah P, maka kemungkinan untuk atrial takikardi itu menjadi sangat minimal, less likely. Bukan mustahil, tapi masih bisa, tapi kemungkinan sangat jarang sekali. Sehingga pada kondisi tadi kita lihat terminasinya juga dengan gelombang P, kemudian dia onsetnya dan offsetnya dia tiba-tiba, sehingga lebih condonglah tinggal kedua kemungkinan, apakah dia suatu AV-NRT atau AVRT. Nah, jadi kemudian kita harus sedikit mengulang mengenai sirkuit pada re-entry. Jadi ada sirkuit itu ada yang aktif, ada yang pasif. Sama seperti konduksi pada listrik, seperti konduksi pada air, bahwa seluruh listrik itu akan mengalir ke seluruh jantung, tetapi kita harus menentukan yang mana sebenarnya berperan sebagai sirkuit aktif daripada aritmia tersebut. Karena apabila kita salah mengidentifikasi, kita buat ablasi di garis merah ini yang bukan merupakan sirkuit, maka dia tidak akan menterminasi daripada aritmia tersebut. Sehingga identifikasi daripada sirkuit pada re-entrant aritmia ini sangat penting. Ini saya kutip dari SVT 2014 Guidelines, ada beberapa kebutuhan untuk terjadinya aritmia. Seperti misalnya focal atrial takikardi ataupun atrial flutter ataupun atrial fibrilasi, dia hanya membutuhkan komponen dari atrium. Untuk AV-NRT, sirkuit aktifnya hanya berada di level AV node, sementara untuk AVRT, dia membutuhkan komponen daripada atrium, AV node maupun ventricle. Sehingga kalau kita lihat tadi, gambaran EKG tadi, saya coba gabungkan antara gambaran di sebelah kiri sebelum takikardi dan sesudah takikardi. Kalau saya buat sedikit transparan, maka inilah yang mungkin tadi terjadi, bahwa adanya gambaran QRS yang bisa jatuh pada kondisi takikardi seperti gambaran di sini. Yaitu P-nya jatuh di tengah-tengah jarak daripada R ke R, dan setelah takikardi maka heart rate-nya menjadi double. Dan ini seakan-akan menunjukkan bahwa takikardinya terus berjalan meskipun keterlibatan daripada ventricle-nya intermittent. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa heart rate-nya double, kemudian keterlibatan daripada ventricle-nya juga tidak wajib, artinya tanpa QRS di pertengahan P ini juga tidak men-stop daripada takikardi, sehingga ini persis seperti yang disampaikan oleh Dr. Muskit tadi, kelihatannya ini adalah sebuah AV-NRT dengan lower common pathway block. Jadi bloknya menghalangi sinyal ke QRS, tapi takikardi tetap berjalan, dan ketika muncul PVC yang disampaikan Dr. Muskit tadi bahwa ini adalah sebuah peeling refractory period, konduksi menjadi 1:1 dan QRS-nya double dibandingkan sebelumnya. Dokter, waktunya tinggal 2 menit. Baik. Apa kita ada waktu untuk case ketiga, Dok? Nampaknya habis ini, karena ya saya kira kita harus berpindah kepada topik kedua, Dr. Anggia. Saya yakin kasus ini akan menarik. Mungkin lain waktu nanti kita share lagi ya di acara webinar lain. Terima kasih Dr. Anggia atas kasus-kasus yang cukup menarik
juga pembahasan yang cukup dalam dan cukup komprehensif dan cukup praktis untuk kita pahami. Para peserta, saya kira kita lanjut saja ya untuk pembicara kedua. Kita minta Dr. Tejo untuk tampil. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Yamin atas perkenalannya. Dr. Budi Tejo akan menyampaikan tentang ini ya, topik uncommon pathway kalau saya tidak salah. Iya, Dok. Ya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, jelas sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Diki Hanafi, selaku Presiden dari INAHRS, para guru senior di INAHRS, audiens webinar series pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba sharing satu kasus tentang high risk feature elimination of the uncommon accessory pathway. Jadi kasus ini mungkin sedikit berbeda dengan kasus dari Dr. Anggia tadi, sebagian besar adalah wanita. Ini kasus ini adalah laki-laki, usia 23 tahun, dengan keluhan palpitasi yang berulang. Tidak ada riwayat sinkop pada pasien ini, pemeriksaan fisik batas normal, dan tidak ada bukti adanya kelainan penyakit jantung struktural pada pasien ini. Sayangnya kita tidak mendapatkan dokumentasi EKG pada saat takikardinya, tapi kita mendapatkan EKG pada saat sinus. Ya, kalau kita perhatikan di sini iramanya sinus dan tampak adanya delta wave yang jelas di sini dengan PR interval yang pendek. Jadi saya rasa ini kita semua sepakat bahwa ini suatu gambaran dari preeksitasi. Nah, cuma masalahnya adalah kemudian di mana lokasi dari preeksitasinya. Mungkin mau kita buka polling, Dr. Yamin, atau langsung? Boleh coba balik ke EKG-nya, kemudian mungkin sebentar kita kasih kesempatan, nanti kita polling. Silakan. Oke. Ya, ini EKG-nya. Ya, tadi Dr. Anggia sudah menyampaikan algoritma, saya kira mudah-mudahan sebagian peserta akan dapat menebak atau melakukan identifikasi dengan lebih tepat. Ya, silakan dijawab. Kita tunggu Dr. Budi ya, pollingnya. Oke. Apakah sudah selesai pollingnya? Bisa ditampilkan? Oke. Ya, ini hasilnya. Iya, ada yang cukup bervariasi juga ini dok. Ada yang septal, left lateral, right postural septal, dan ada yang belum bisa masih membutuhkan informasi tambahan. Ya, jadi untuk lokalisasi mungkin sedikit gambaran bagaimana terbentuknya suatu delta wave pada pasien dengan accessory pathway. Jadi skema di kiri ini adalah gambar aktivasi elektrik jantung yang normal. Jadi dimulai dari sinus node, kemudian aktivasi di atrial, ke AV node, kemudian diteruskan ke interkastis dan pupinya hingga seluruh ventricle. Nah, pada accessory pathway terjadi bypass atau pintasan aktivasi tanpa melewati AV node. Jadi di sini aktivasinya langsung melewati accessory pathway ke ventricle. Jadi ventricle terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kecepatan konduksi di ventricle berbeda dengan kecepatan konduksi di jalur konduksi yang normal. Ini mengakibatkan aktivasi di ventricle berjalan lebih lambat sehingga timbul adanya delta wave di situ. Nah, lokasi accessory pathway yang berbeda dan urutan aktivasi yang berbeda akan menimbulkan gambaran delta wave yang berbeda. Dengan memperhatikan delta wave maupun KRS, kita bisa memperkirakan kira-kira di mana lokasi dari accessory pathway-nya. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Anggia, jadi ada paling tidak ada dua.
algoritma besar yang menentukan lokalisasi dari associated pathway-nya. Kita bisa memperhatikan delta wave seperti yang disampaikan Dr. Anggia tadi, atau kita juga bisa memperhatikan QRS dari LID3 dan V1. Ini untuk algoritma yang menggunakan QRS dari EKG ini adalah St. George algorithm. Kita coba masukkan EKG yang kita miliki dengan algoritmanya. Jadi kita lihat di LID3 dan V1, apakah QRS-nya negatif di kedua lead tersebut. Nah, di sini kita dapatkan di LID3 QRS-nya negatif, lead V1-nya juga QRS-nya negatif. Jadi kedua-duanya negatif. Kemudian kita lihat lead AVF-nya. Apakah lead AVF-nya negatif atau ada pattern R atau R besar S kecil. Nah, ternyata di sini QRS-nya adalah negatif. Sehingga kita lanjutkan ke step yang kedua. Nah, di sini kita lihat di mana R yang paling tinggi. Nah, di sini ternyata kita lihat adanya highest R atau R yang paling tinggi ada di V4. Jadi masuk ke kaki yang kedua, kemudian kita lihat R di V1. Apakah R di V1-nya ini kurang dari 0,06 milidetik. Dan di V1 di sini kita tidak melihat adanya gelombang F, jadi kita anggap sebagai suatu mid septal originnya. Itu dari St. George. Nah, ada algoritma lain yang sudah disampaikan oleh Dr. Anggia dengan memperhatikan maksimum pre-excitation atau delta wave-nya. Kita coba masukkan algoritmanya. Nah, kita lihat di V1, kita dapatkan di sini delta wave-nya adalah negatif, sehingga ke kaki yang sebelah kiri. Kemudian kita lihat di inferior leads-nya. Di sini kita tidak mendapatkan delta wave yang positif di semua inferior leads. Jadi kita anggap di sini 0. Kemudian kita lihat di V3-nya, apakah delta wave-nya positif atau negatif. Nah, delta wave-nya di sini ternyata didapatkan positif. Jadi berdasarkan algoritma ini, kemungkinan lokasinya adalah di right posteroseptal. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan lokasi dari berdasarkan kedua algoritma tersebut. Cuma keduanya kurang lebih sama di daerah septal. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada kasus ini akan kita kerjakan apa? Mungkin boleh dibuka polling, Dr. Yani? Boleh, saya kira silakan. Jadi pasiennya simptomatik ya, Dokter Budi ya? Ada keluhan palpitasi, tapi tidak pernah terdokumentasi untuk takikardinya, dok. Tidak pernah terdokumentasi, oke. Tidak terdokumentasi. Jadi, apakah ini kita anggap simptomatik atau tidak simptomatik? Ya, Gitu. Ya mungkin presentasi Dr. Anggia tadi bisa memberi inspirasi ya, kira-kira apa yang mau dikerjakan ini dari pilihan dari 5 pilihan yang ada ya. Apakah kita ingin melakukan dokumentasi dulu atau kita ingin melakukan stratifikasi risiko? Kan ada 2 isu ya. Apakah kita ingin tahu dulu betul ada palpitasi atau tidak, atau kita ingin melakukan stratifikasi terkait dengan risiko terjadinya katakanlah kemungkinan AF dengan preeksitasi. Kita tunggu ya, polling sudah keluar Dr. Budi, silakan. Mayoritas menjawab apa itu C sama D ya kelihatannya. Ya, hampir sama dok antara yang menyarankan Holter dulu, kemudian ada yang menyarankan treadmill juga, dan ada yang menyarankan elektrofisiologis tadi dulu. Ya, saya rasa semua juga ada alasannya, ada pertimbangannya. Kalau kita tanya panelis gimana, Dokter Budi, sebentar? Panelis berbeda atau ada pandangan lain nggak panelis dari terkait dengan pilihan ini? Silakan, yang mau kasih komentar, panelis. Jangan semuanya suruh ablasi ya, karena semuanya impimen ya. Tapi belum tentu kan? Coba saya terjamin. Kalau saya sih, karena pasien ini tidak terdokumentasi suatu aritmia takikardia, hanya keluhan saja, maka kita harus pastikan apakah betul ini suatu
takikardia yang berhubungan dengan aritmia. Jangan-jangan takikardinya karena sinus takikardi, kan kita nggak tahu. Jadi harus, menurut saya, alter dulu. Apakah memang terjadi suatu takikardia yang karena aritmia, entah itu AVRT atau AVNRT. Karena kalau tidak terbukti, berarti kan palpitasinya tidak berhubungan dengan aritmianya. Ya, terima kasih Pak Budi. Tidak semua WPW pattern itu merupakan satu WPW sindrom kan? Iya. WPW sindrom kan harus ada WPW pattern plus terbukti adanya suatu takikardi. Gitu. Menurut saya begitu. Jadi alter dulu. Lanjut, Dr. Budi. Jadi Dr. Budi Bakti menganggap bahwa kita harus alter ya. Jadi hampir saya kira banyak juga yang menjawab hal yang sama ya. Lanjutkan Dr. Budi, silakan. Ya, terima kasih Dr. Budi Bakti atas masukannya. Dan memang pada kasus ini, kalau pada simptomatik AVRT atau WPW dengan yang simptomatik, memang pilihan pertama adalah kateter ablasi. Namun bagaimana dengan pasien yang asimptomatik? Untuk pasien asimptomatik memang pilihan pertama direkomendasikan kelas 1 untuk dilakukan elektrofisiologi tadi dengan penggunaan isoprenalin untuk stratifikasi risiko apakah pasien ini termasuk high risk atau tidak. Nah, yang termasuk dalam kategori high risk pada pasien dengan WPW ini salah satunya adalah usia muda, kemudian adanya tercetusnya re-entry pada saat IP tadi, kemudian didapatkan bukti adanya multiple accessory pathway, serta adanya kita bisa buktikan bahwa accessory pathway ini bisa meneruskan impuls dengan kecepatan impuls yang rate-nya cepat. Artinya accessory pathway-nya memiliki kemampuan untuk rapid conduction ke ventricle. Itu yang termasuk dalam kategori high risk. Nah, kemudian apabila didapatkan high risk tersebut, tentu direkomendasikan untuk dilakukan ablasi. Sementara pada pasien dengan high risk patient tapi yang asimptomatik, itu tetap direkomendasikan untuk kateter ablasi, tapi setelah dilakukan diskusi dengan pasiennya mengenai resiko and benefitnya. Gitu. Nah, untuk stratifikasi risiko sendiri, nah, pada pasien yang asimptomatik, terutama pada pasien-pasien dengan pekerjaan yang berisiko tinggi, contohnya pilot atau yang berisiko tinggi yang lain, atau atlet yang sifatnya kompetitif, itu direkomendasikan untuk dilakukan elektrofisiologis tadi untuk stratifikasi risikonya. Sementara pada pasien-pasien yang bukan termasuk pekerjaan berisiko tinggi, elektrofisiologis tadi direkomendasikan dengan level rekomendasi yang lebih rendah. Nah, pada pasien yang dilakukan EPIS tadi, apabila didapatkan high risk factor, tentu direkomendasikan untuk kateter ablasi. Sementara apabila tidak didapatkan kondisi high risk, dilakukan follow up maupun kateter ablasi tapi dengan level rekomendasi yang lebih rendah. Nah, pada pasien ini kemudian dilakukan elektrofisiologis tadi, akhirnya diputuskan untuk EPIS tadi, dan pada saat tindakan juga direncanakan untuk ablasi sekalian sebetulnya. Gitu. Karena pertimbangannya satu usia muda, kemudian dengan preeksitasi yang jelas. Walaupun pada pasien ini memang tidak terdokumentasi jelas adanya suatu APRT ataupun AF atau takikardi yang lain. Nah, dari EPIS tadi, dari basic interval di sini kita bisa lihat kateter ablasi ini posisinya ada di posisi standar di HRA, kemudian quadripolar ada di HIS, kemudian ada CS kateter, dan ada quadripolar di RV. Nah, dari basic interval ini kita bisa lihat adanya short HV, HV-nya pendek, sekitar 15, dan kita lihat aktivasinya masih konsentrik dan tampak sedikit fusi di daerah TS90. Nah, kemudian kita lakukan stimulasi ventricle, ternyata kita dapatkan adanya retrograde block di sini.
dengan retrograde block yang jelas. Kemudian kita lihat IRP dari RV, IRP-RV-nya masih normal, 170. Kemudian kita lihat incremental atrial stimulation, di sini didapatkan WP dari AP ada di 280 milisecond. Nah, kemudian kita lihat IRP dari atrialnya masih normal, dan di sini kita bisa lihat bahwa IRP dari accessory pathway-nya adalah kurang dari 190. Nah, kemudian kita berikan isuprel, ternyata dengan isuprel retrograde block-nya masih menetap, waktu isuprel juga sampai dengan dosis 4, kemudian masih tetap didapatkan retrograde block, dan dengan agresif atrial pacing kita tidak bisa mengindus takikardi, baik SVT maupun AF juga tidak terindus. Nah, kemudian IRP dari accessory pathway-nya juga masih kurang dari 190 milisecond. Dr. Budi, Iya, Dok. Dr. Budi, ini menarik ini ya. Bagaimana kalau kita buka pertanyaan nih ke panelis nih? Mau lanjut ablasi atau gimana nih pasiennya? Artinya aksesori pathway antigen ERP-nya di bawah 190, tapi tidak tercetus takikardi apapun. Betul. Apakah ini masuk ke kelompok yang high risk tadi yang dijelaskan pertama? Bagaimana para panelis? Siapa yang akan melanjut ablasi, siapa yang berhenti? Ya, terima kasih. Dr. Budi Tejo, ini memang menarik ini, soalnya tidak muncul sama sekali takikardi, tapi bukannya tadi high rate detected waktu awal itu muncul ya? Enggak ya? Sama sekali. Itu pacing. Oh, pacing ya? Yang pertama kali yang basic interval tuh sebelumnya lagi. Ini pacing? Iya, ini basic interval. Oh, tapi rate-nya masih... Rate-nya masih... Ya, saya rasa sih ini memang tidak terindus takikardi, namun kasus AP IRP-nya ini yang menetap meskipun dengan isuprel yang setelah diberikan dan itu kurang dari 190 milisecond, itu menandakan memang ada risiko untuk istilahnya masih tetap aksesoris pathway-nya masih tetap belum IRP pada rate segitu. Jadi apalagi kalau memang high risk feature, biasanya kalau kurang dari 250 milisecond itu sudah dianggap risiko untuk cardiac sudden death-nya tinggi. Jadi tapi masalahnya ini hanya ini saja ya, AP IRP kurang dari 190 ya, tapi dia tidak muncul apapun. Kalau menurut saya sih ya saya sih masih belum berani sih, tapi karena sudah terlanjur sudah di IP, mungkin ya boleh kita lakukan ablasi aja. Mungkin seperti itu mungkin kalau pendapat saya. Terima kasih. Ya, satu panelis lagi ya sebelum Dr. Budi lanjut. Ada pendapat yang berbeda atau sama atau sepakat? Saya sepakat. Ya, Dr. Mufsid, gimana? Ya, saya sepakat ablasi karena dengan IRP kurang dari dengan IRP-nya kurang dari 250, memang high risk feature, tapi walaupun dia tidak AF, tapi bisa jadi AF pertamanya adalah AF yang terakhir nanti. Jadi lebih baik diselesaikan sekarang. Wah, ini satu filosofi yang cukup canggih ya. Lanjut Dr. Budi ya. Yang pertama dan terakhir ya. Oke. Ya, setuju Dok. Terima kasih masukannya para panelis. Jadi memang dari IP study ini kita bisa lihat bahwa accessory pathway-nya memiliki komponen high risk feature. Jadi dia bisa meneruskan impuls sampai dengan 190 milisecond. Bahkan kurang dari 190 milisecond. Jadi kalau kita konversikan ke bit per menit mungkin sekitar sampai lebih dari 300 bit per menit. Dan walaupun pada pasien itu tidak terinduksi adanya AF, namun bisa saja 20% ya pada pasien dengan accessory pathway bisa timbul AF. Dan dengan accessory pathway yang mampu meneruskan konduksi yang cepat, tentu AF ini bisa diteruskan dan bisa berkembang menjadi suatu ventricular fibrilasi yang kemudian berakibat dengan sudden death.
Jadi pada pasien ini kemudian dilakukan ablasi dan karena pada awalnya dilihat fusi sedikit fusi, memang tidak terlalu tampak fusi di CS910, cuma kemudian dilakukan mapping di sekitar daerah CS910 dan dilakukan ablasi di situ dan di sini kita bisa lihat pada gelombang yang terakhir ini A dan V-nya sudah mulai terpisah. Dan kalau kita lihat di survei EKG-nya juga mengalami perubahan. Jadi pada saat awal di sini tampak adanya preeksitasi dan di pada saat akhir ini sepertinya sih preeksitasi sudah mulai tidak muncul lagi. Nah, ini gambar EKG yang 12 lead-nya dengan posisi yang sama. Di sini tampak di yang prekordial delta wave-nya sudah menghilang dan PR-nya juga sudah tidak lagi short PR. Nah, ini lokasi kateter ablasinya. Pada awalnya dilakukan mapping di dekat CS910, cuma di situ tidak didapatkan gambaran AV yang menyerupai CS910, kemudian dilakukan mapping agak lebih ke anteroseptal, baru didapatkan gambaran yang cukup fusi di situ, dilakukan ablasi. Oke, nah pertanyaan selanjutnya apakah ini sudah berhasil? Apakah kita mau coba reinduksi lagi atau sudah finish selesai prosedurnya? Atau ada kemungkinan tachyarrhythmia yang lain atau adanya komplikasi di sini? Nah, boleh diteruskan Dr. Emin atau mau? Mungkin kita minta panelis kali ya. Panelis gimana nih? Apakah selesai atau ada upaya manuver lain? Dari survei CG-nya ini ya, Dr. Budi ya? Iya, Dok. Iya. Ya silakan panelis. Ada yang mau kasih opini? Apakah kita selesai atau kita mau coba manuver lain yang mau dikerjakan untuk memutuskan apakah kita selesai atau cukup? Tadi endpoint-nya sudah disebutkan dari CS910 terjadi split antara AV sudah ya. Betul. Ya silakan panelis. Siapa saja boleh. Ya, terima kasih. Silakan. Iya, Pak. Ya, jadi ini bisa jadi apa namanya bloknya mungkin bisa jadi masih sementara, mungkin karena proses peradangannya berlangsung, akibat ablasinya nanti bisa terjadi rekoneksi. Jadi sebenarnya kita tunggu, terus setelah biasanya kita 20 menit ya, 20 menit, habis itu nanti bisa coba ditambah diberikan lagi isoprel, apakah nanti muncul lagi lokalnya itu. Atau tanpa isoprel pun mungkin di dalam 20 menit itu akhirnya muncul lagi setelah masa refraktornya kembali tapi demikian. Ya, saya setuju Dr. Mursid, walaupun sudah berhasil tampaknya menghilangkan dari delta wave-nya, sesuai patrinya, kita tunggu dulu 20 menit, apakah muncul lagi delta wave-nya. Kalau muncul lagi berarti kan belum putus benar, masih terkoneksi lagi. Dan kalau seperti itu ya harus dilakukan ablasi mungkin di daerah-daerah dekat-dekat situ untuk memastikan bahwa aksesori patrinya benar-benar sudah tidak terkoneksi lagi. Ya silakan Dr. Budi lanjut lagi. Ya, terima kasih Dr. Budi Bakti dan Dr. Muksid. Jadi memang setelah ablasi kita memang lakukan observasi dan di sini memang ada perubahan lagi. Jadi kalau kita lihat di IgM-nya, di sini sebetulnya di CS910 yang tadinya sebelum ablasi kita lihat cukup fusi, di sini sebetulnya terpisah, masih terpisah, sama seperti pas ablasi. Tapi yang menjadi perhatian adalah di surface ECG-nya. Dibandingkan sebelumnya, nah ini EKG yang pre-ablasi. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya hampir sama dengan sebelum ablasi. Padahal di sini sudah ada EJM-nya sudah terpisah di CS910. Nah,
Dari hasil yang seperti ini, kita pertimbangkan apakah ada suatu aksesori pathway lain pada kasus ini. Nah, di sini untuk di EGM DCS, di sini kita sama sekali tidak melihat adanya suatu gambaran fusi. Jadi saya rasa untuk kemungkinan aksesori pathway di sisi kiri itu bisa kita singkirkan. Nah, sempat dilakukan mapping juga di daerah tricuspid annulus juga didapatkan lateral dan posterior itu didapatkan gambaran yang cukup fusi di situ. Nah, sedikit mungkin saya singgung tentang parahesian pacing, di mana sebetulnya konsep ini sudah ada sejak kurang lebih 2 dekade yang lalu, dan pada awalnya parahesian pacing ini dikembangkan untuk membedakan retrograde conduction antara AV node atau accessory pathway yang lokasinya berdekatan dengan AV node. Konsepnya adalah bahwa pacing di parahesian ini memiliki kekhususan karena anatomisnya. Dengan parahesian pacing dengan high output dan low output, kita bisa membedakan apakah konduksinya ini melalui accessory pathway saja, melalui AV node atau melalui keduanya. Nah, pada saat dilakukan high output pacing di daerah parahesian, tentu pacing ini akan melibatkan komponen accessory pathway, komponen his bundle dan proximal dari right bundle, serta lokal ventricle di situ. Jadi, apabila ada accessory pathway di sini, kita perhatikan sequence dari retrograde atrial activation-nya. Kemudian kita perhatikan jarak dari stimulus ke gelombang atrialnya dan jarak antara gelombang his ke atrialnya. Pada retrograde conduction yang melalui AP, dengan membandingkan antara high output capture his bundle dan right bundle dan yang low output atau yang non capture, kita bisa melihat adanya atrial sequence yang identikal, jarak S ke A yang sama dan jarak H ke A yang memendek. Itu kalau retrograde conduction melalui accessory pathway. Nah, apabila retrograde conduction-nya melalui AV node, maka kita bisa melihat atrial sequence-nya juga identikal, tapi jarak SA intervalnya adalah memanjang. Kemudian HA interval cenderung untuk sama. Nah, kalau melibatkan keduanya, tentu terjadi perubahan sequence dari retrograde atrial activation-nya. Nah, sebetulnya konsep ini digunakan untuk melihat retrograde conduction. Cuma pada kasus ini didapatkan retrograde block baik dengan isuprel maupun tanpa isuprel. Cuma pertimbangan kita adalah kurang lebih prinsipnya sama dengan his bundle. Di sini kalau kita lihat apabila kita lakukan pacing di CS910, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi pemendekan jarak antara H dan V. Di sini awalnya 40 milisecond, kemudian makin lama makin pendek pada saat kita capture pacing di CS910. Nah, di sini muncul kecurigaan adanya suatu accessory pathway yang lokasinya berdekatan dengan berkas his. Nah, kemudian kita lakukan high output pacing di kateter his dengan 20 mA dengan pulse width 0,5 milisecond. Di sini didapatkan jarak HV-nya adalah sekitar 42 milisecond. Kemudian kita lakukan pacing dengan low output. Di sini didapatkan jarak HV-nya kurang lebih sama, yaitu sekitar 47 milisecond. Dan yang menarik di sini adalah jarak antara stimulus V dan jarak antara H dan V adalah identikal. Nah,
Dengan ini kita mengasumsikan bahwa adanya suatu aksesori pathway yang lokasinya berdekatan dengan his atau his bundle. Nah, dari passing ini kita lihat ada identical SV dan Hasse interval dan pemendekan dari Hasse interval, sehingga kemungkinan adanya suatu antecedent AP conduction. Nah, kemudian dilakukan ablasi lagi di daerah parahisian. Kalau kita perhatikan dibandingkan posisi yang sebelumnya, ini lebih dekat ke his dan lebih ke anteroseptal. Nah, dengan posisi kateter seperti di atas, di sini tampak adanya suatu potensial, sharp potensial di kateter ablasi distal, terutama di kateter ablasi distal, yang mendahului his potensial. Jadi di sini kita asumsikan sebagai suatu AP potensial. Nah, kemudian kita lakukan ablasi di daerah tersebut dan di sini kita dapatkan pemisahan dari pemanjangan jarak dari potensial yang sebelumnya kita lihat dengan V-nya. Di sini kita juga bisa melihat adanya perubahan dari surface ECG-nya, di mana terutama tampak di lead 1, di mana di lead 1 tadinya kita bisa melihat adanya suatu delta wave, tapi kemudian setelah ablasi, setelah delivery dari RFA, kita bisa melihat tidak lagi melihat adanya suatu delta wave. Jadi kemudian kita lakukan pacing di CS 56. Di sini kita lakukan incremental pacing di sini dan tampak pada 400 milisecond sudah terjadi perubahan dari accessory pathway ke AV node. Di sini kita asumsikan konduksinya sudah melalui AV node, sementara di sini konduksinya melalui accessory pathway. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan IRP, kita nilai IRP-nya dari CS56. Di sini tampak bahwa pada 360 milisecond ini sudah terjadi perubahan dari konduksinya yang tadinya melalui accessory pathway berubah menjadi AV node. Jadi di sini kita anggap bahwa AP IRP-nya sudah berubah menjadi 360 milisecond. Jadi yang tadinya kurang dari 190 milisecond, saat ini post ablasi sudah berubah menjadi 360 milisecond, di mana ini sudah lebih dari kurang dari 250 milisecond. Gitu. Ini adalah EKG post ablasi. Jadi di sini kita tidak lagi melihat adanya suatu gambaran delta wave, dan kita juga di sini tidak melihat adanya PR interval yang pendek. Gitu. Nah, mungkin sedikit saya singgung tentang Sebentar, Dr. Budi, ini menarik ya. Saya kira sih ada beberapa diskusi penting yang bisa kita coba lontarkan ke panelis. Nomor satu adalah bahwa pasien asimptomatik dengan profil high risk accessory pathway, kemudian lokasinya sangat berdekatan dengan his bundle, kita tahu bahwa ada risk di situ untuk terjadi AV block secara ablasi. Nah, bagaimana nih menurut panelis? Apakah memang katakanlah indikasi kuat untuk kita lakukan? Kalau iya, kira-kira bagaimana tekniknya untuk mengurangi risiko, walaupun mungkin pada pasien ini tidak terjadi? Bagaimana, ada pendapat kira-kira dari para panelis? Andaikan ini adalah pasien para panelis, apakah akan dikerjakan dengan cara yang sama? Mengingat tadi bahwa ini tidak dieliminasi sempurna ya, Dr. Budi ya, masih ada, betul. Cuman IRP-nya jadi pendek ya. Betul. Ya. IRP-nya jadi 360. Ya. Ada pendapat? Ini soalnya pasiennya wanita muda ini, kalau dia pakai pacemaker gimana kira-kira? Seandainya nih, ada risiko complete heart block, saya kira ada risiko untuk terjadi pada lokasi accessory pathway yang parahisian. Laki-laki dok pastinya dok. Oh laki-laki ya, tapi muda juga kan? Muda, betul. Ada pendapat? Kalau enggak kita lanjut. Ya, kira-kira lanjut Dr. Budi, mungkin bisa diteruskan beberapa menit lagi. Waktu kita mungkin tinggal 3-4 menit ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih dokter. Jadi mungkin sedikit saya singgung tentang atypical accessory pathway. Jadi pada typical accessory pathway kita tahu bahwa tadi sudah disinggung oleh dokter Anggia bahwa sifatnya adalah rapid conduction dan tergantung dengan sodium. Nah, tapi ada juga accessory pathway yang sifatnya atypical. Biasanya ini adalah accessory pathway yang menghubungkan antara atrium kanan dengan AV node atau langsung ke ventrikel kiri dekat dengan right bundle. Dan biasanya accessory pathway ini memiliki komponen nodal tissue. Jadi dia memiliki decremental properties yang merupakan bagian dari AV node sebetulnya. Dan yang menarik adalah konduksinya biasanya anterograde. Kenapa di sini saya angkat? Karena pada kasus ini kita dapatkan konduksi yang hanya anterograde. Apakah ini merupakan suatu bentuk termasuk dalam atypical accessory pathway? Mungkin ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, gambaran dari atypical pathway ini biasanya EKG-nya bisa normal atau bisa timbul adanya berbagai derajat dari manifestasi preeksitasi dengan gambaran LTTB. Kemudian dengan atrial pacing, di sini kita bisa lihat adanya preeksitasi yang jelas yang diikuti dengan pemanjangan dari AV interval yang diikuti dengan pemendekan dari HV. Jadi HV-nya makin pendek tapi AV-nya makin panjang. Kemudian bisa terjadi adanya antidromic AVRT karena adanya pathway atriovasikuler dan bisa juga terjadi gambaran right bundle elektrogram yang mendahului east bundle pada saat anterograde preeksitasi. Nah, cuma sayangnya pada kasus ini takikadinya sama sekali tidak tercetus dan tidak terdokumentasi juga. Gitu. Jadi mungkin beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dari kasus ini adalah bahwa stratifikasi risiko merupakan hal yang penting pada pasien dengan tereksitasi. Kemudian algoritma itu bisa digunakan untuk sebagai guidance untuk melokalisasikan untuk melokalisir kemungkinan dari accessory pathway-nya. Dan namun lokalisasi yang sesungguhnya itu kita dapatkan dari mapping dan yang hati-hati dengan memperhitungkan mekanisme aritmia selama itu tadi. Ya, kurang lebih begitu Dokter Yamin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Budi. Kira karena waktu saya minta mungkin komentar terakhir dari masing-masing panelis singkat saja terhadap kasus ini kalau masih ada. Mungkin udah capek ya panelis ya kelihatannya. Ya kalau tidak ada, kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Dr. Budi Tejo yang telah menyampaikan presentasi kasus yang cukup menarik dan cukup edukatif untuk kita semua. Dengan berakhirnya presentasi yang kedua tadi, para peserta webinar malam ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua speaker, pembicara kita, dan kepada seluruh panelis yang telah hadir dan menyampaikan pendapat dengan baik. Kita akhiri acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan Dr. Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Yamin sebagai moderator, kepada Dr. Budi Baktijasa, Dr. Anggia, Dr. Budi Tejo, dan juga kepada Dr. Muhammad Muksid atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Untuk webinar minggu depan dapat dilihat on screen masing-masing peserta. Jangan lupa untuk selalu update webinar INAH-HRS untuk memperdalam ilmu aritmia khususnya di Indonesia. Selalu update sosial media kita karena setiap minggunya akan ada update link sesuai untuk webinar selanjutnya. Terima kasih kepada para partisipan, kepada para speaker, panelis, dan juga moderator. Sampai bertemu minggu depan. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Terima kasih Medan, terima kasih Surabaya, terima kasih Jakarta, terima kasih Aceh. Terima kasih dok. Semua ya.
Kasih dok. Mantap, Kasih. mantap ya. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasusnya menarik, Kak. Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dok. Yuk, sama-sama.